Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Libra. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu Libra ketahui untuk saat ini. Oke, dan saya harap kalian semua dalam keadaan sehat hari ini dan juga mendapatkan apa yang kalian cari selama ini. Oke, dan terima kasih juga buat kalian semua yang hangout di channel ini. Energi buat Libra untuk saat ini. Oke, di sini kalian memiliki untangling. I am patient with myself and the process of exploring the labyrinth of my mind. Jadi di sini Libra sepertinya kalian perlu sedikit bersabar di dalam melewati proses ini. Terutama kalau Libra pikiran kalian lagi kacau saat ini. Kalian disuruh untuk bersabar dengan dirinya kalian sendiri, dengan proses di dalam melewati ujian ini atau tantangan ini. Oke, jadi jangan, kalau kalian lagi stres saat ini, jangan marah-marah. Seperti sering saya juga bilang, ingat badannya kita dan jiwanya kita merupakan dua hal yang berbeda. Bayangkan badannya kalian ini sebagai best friend-nya kalian. Di saat kalian stres, bilang kepada badannya kalian, saya tahu kamu lagi stres saat ini, saya tahu kamu lagi bingung saat ini, dan saya juga tahu bahwa kamu memiliki kekuatan di dalam melepaskan diri kamu dari rasa kecewa ini atau rasa amarah ini. Atau bilang, mari kita lepaskan perasaan yang mengganggu ini agar kita bisa melangkah ke depan. Agar kita bisa menikmati hari ini. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Besok mungkin kalian bisa meninggal, minggu depan, bulan depan. Jadi kalau kita tidak mensyukuri kehidupan ini, hal itulah yang membuat kita juga energi kita sangat tertarik dengan hal-hal duniawi. Susah buat kita untuk beristirahat dengan tenang di saat kita meninggal nanti. Kalau energinya kita sangat berat seperti itu. Oke. Jadi di sini kalian disuruh untuk menyayangi dirinya kalian dan lebih bersabar terhadap diri sendiri walaupun kalian lagi stres saat ini. Bilang kepada badannya kalian bahwa kamu berhak untuk merasakan stres ini karena pengaruh dari energi orang lain dan ini bukan energinya kamu. Dan mari kita lepaskan rasa stres ini agar kita bisa menikmati hari ini seperti itu. Oke? Dan di sini kalian memiliki strength of character. Life experience is your most valuable asset. Jadi Libra diingatkan bahwa pengalaman yang kita miliki di kehidupan ini, hal itulah merupakan hal termahal di dalam hidupnya kita. Hal yang paling berharga di dalam hidupnya kita adalah pengalaman. Kalaupun kita punya uang 1 miliar misalnya, atau kalaupun kita seorang milioner, tapi kalau kita tidak punya pengalaman apapun, di saat kita meninggal nanti ilahi tidak akan menanyakan ke kita berapa miliar kamu punya di dunia ini. Ilahi hanya akan melihat cahayanya kalian. Oh, dia masih suka dengan hal-hal duniawi. Dia belum punya cahaya yang putih, dia masih punya cahaya yang hitam. Jadi saya akan menyatukan cahayanya dia dengan cahaya yang hitam lainnya. Oke, jadi berusahalah di sini membuat pengalaman sebanyak mungkin dan pastikan pengalaman itu sesuatu yang membawa kedamaian di dalam hidupnya kalian. Sesuatu yang kalian benar-benar nikmati. Tapi seperti sering juga saya bilang, jangan berlebihan. Kita bisa menikmati sesuatu, tapi jangan berlebihan. Di saat kita tertawa pun, kita jangan berlebihan. Ada orang yang obnoxious di sini seperti wah, seperti itu. Jadi
Maksud saya boleh ketawa yang lepas, tapi oke, contohnya apapun yang kalian lakukan di sini jangan berlebihan. Oke? Dan di sini ada inner child. Ada Libra di sini, kalian disuruh untuk melakukan sesuatu yang simple, sesuatu yang seperti tidak ada harganya, tapi membawa kebahagiaan di dalam hidupnya kalian. Misalnya waktu kecil, saya suka main di bawah air hujan, saya suka lari di walaupun airnya dia kotor seperti itu, ada air di jalan dia kotor, ada ini, ada itu, tapi saya suka lari di jalan itu. Dan saya sakit, habis itu saya sakit ini dan itu, tapi saya menikmati hal itu. Jadi kalian di sini, misalnya kalian suka renang, mungkin kalian bisa pergi ke laut saat ini, renang di laut, ataukah kalau kalian suka melukis, mungkin kalian melukis saat ini, memasak. Oke? Jadi kalian mungkin disuruh untuk mengingatkan diri kalian atau melakukan sesuatu yang kalian lakukan waktu kalian masih kecil dulu. Misalnya kalian suka main ayunan. Orang tua saya dulu buat ayunan di 2 pohon, terus saya sama saudara saya main ayunan di situ. Jadi mungkin ada Libra di sini yang perlu melakukan hal itu, lakukan sesuatu yang dulu kalian lakukan waktu kecil. Memori waktu kalian masih kecil dulu. Saya juga suka mancing kepiting sama bapak saya. Pergi ke laut cari kepiting seperti itu. Buat kalian yang suka makan kepiting mungkin bisa pergi ke laut cari kepiting. Oke, hal apa lagi kah yang perlu Libra ketahui untuk saat ini? Oke, di sini ada The Chariot. Success that comes from dedication and self-discipline. Jadi Libra diingatkan bahwa kalian akan mendapatkan kesuksesan itu, tapi tidak segampang apa yang kalian perkirakan. Kesuksesan ini kalian dapatkan karena kelihatannya Libra kalian orangnya sangat disiplin, dan juga kalian mendedikasi waktunya kalian dengan hal yang ingin Libra wujudkan ini. Jadi karena kalian seorang pekerja keras dan juga berdisiplin, maka dari itulah kesuksesan itu akan Libra dapatkan, atau kalau Libra merasa, Kak, saya sudah mendapatkan kesuksesan ini. Semua itu kalian dapatkan karena kegigihan kalian dan juga kedisiplinan kalian. Okay. Sepertinya ada Libra juga di sini yang akan berada di spotlight, maksudnya di sini akan berada di depan banyak orang. Mungkin kalian akan menjadi orang yang terkenal misalnya. Semua itu terjadi karena kalian sangat berdisiplin dengan dirinya kalian sendiri. Jangan lupa untuk merayakan kesuksesan Libra. Kalau kalian misalnya sudah sukses di sini, jangan lupa untuk merayakan kesuksesan kalian, misalnya makan bareng dengan keluarga atau saudara kalian dan sebagainya. Ten of Spring. Saat ini ada Libra, mungkin kalian kerja, jangan lupa untuk main-main, jangan lupa untuk istirahat, jangan lupa meluangkan waktu buat diri sendiri, buat keluarga, buat yang kuasa, buat ilahi, alam semesta, dan sebagainya. Saya mengerti Libra, mungkin kalian punya banyak tanggung jawab yang perlu kalian penuhi, tapi jangan lupa luangkan walaupun hanya misalnya 1 jam buat dirinya kalian sendiri. Ada juga Libra, mungkin kalian perlu minta bantuan dari seseorang yang mengerti tentang situasinya kalian untuk meringankan beban ini. Misalnya saudara Libra,
kalian bisa ngomong sama dia atau komunikasi sama saudara kalian, bilang bahwa kalian punya banyak tanggung jawab saat ini atau kalian merasa terbebani dengan tanggung jawab yang banyak ini. Mungkin saudara kalian bisa membantu atau teman kalian. Atau kepada yang kuasa, kalau kalian tidak percaya dengan orang lain, minta bantuan kepada ilahi atau yang kuasa agar bebannya kalian diringankan. Oke, di sini ada Princess of Autumn, responsible, cheerful, happy news about your career. Jadi akan ada berita bagus tentang karirnya Libra. Mungkin kalian akan dapat promosi, kenaikan gaji. Dan juga buat Libra yang misalnya kalian akan melanjutkan suatu sekolah dan butuh biaya, butuh bantuan dari pemerintah misalnya, kalian akan mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk sekolahnya kalian. Oke. Untuk saat ini kalian juga disuruh untuk sedikit memotivasi dirinya kalian untuk tetap melangkah ke depan. Apalagi saat ini Merkuri lagi retrograde. Kalau Merkuri lagi retrograde membuat energinya kita sedikit melemah. Jadi di sini jangan biarkan karena planet Merkuri ini energinya kalian lemah. Jadi bangkitlah. Bangkit dan bilang, saya pasti bisa melakukan tugas ini. Saya akan bangkit dari tempat tidur ini. Seperti contohnya seperti saya biasanya bangun jam 5 pagi. Saya sudah bangun, tapi terkadang di saat Merkuri retrograde saya jam 6 masih di tempat tidur seperti itu. Dan saya selalu berdoa sebelum saya bangun, sebelum menginjakkan kaki saya ke alam semesta. Saya selalu berdoa terlebih dahulu, tarik napas dalam-dalam, dan saya bilang, oke, bangkit. Kamu perlu bangun, kamu perlu melakukan hal ini untuk hari ini, jangan malas, seperti itu. Bilang kepada dirinya kalian sendiri, motivasi dirinya kalian, harinya kamu akan indah, cobalah bangkit dari tempat tidur ini. Dan kalian pun bangun, minum air, oke? Dan energi kalian akan pulih kembali. Oke. Oke, kita akan melihat perasaan seseorang buat Libra saat ini. Kita akan melihat energi dari seseorang buat Libra. Energi seseorang buat Libra saat ini. Oke, di sini dia memiliki investigating. Saat ini sepertinya dia mengawasi Libra dan juga apakah lewat sosial media atau lewat temannya kalian. Karena dia ingin tahu apakah kalian punya pasangan lain. Oke. The unknown. Dia bilang di sini ada sesuatu yang membuat dia takut. Oke. Mungkin ada suatu situasi yang mesti dia misalnya dia perlu menjalani hidupnya dia sendiri saat ini tanpa Libra. Tapi orang ini dia melihat Libra membawa banyak kebahagiaan, banyak keberuntungan, banyak rezeki, banyak segalanya buat kehidupannya dia. Sedangkan dia di sini punya tugas tersendiri saat ini, tugas untuk mungkin mendalami tentang dirinya dia, memperbaiki dirinya dia, meningkatkan energinya dia. Tapi karena dia belum tahu apa yang akan terjadi kalau dia merubah sifatnya dia, kalau dia merubah kebiasaan buruknya dia belum bisa melihat apa yang akan terjadi di dalam hidupnya dia. Maka dari itulah orang ini takut untuk melepaskan energi lamanya dia. Mungkin orang ini masih tergantung sama energinya Libra. Karena dia melihat kalian membawa banyak kebahagiaan buat hidupnya dia, banyak rezeki, banyak berkah seperti itu. Kalaupun dia perlu berubah, saya merasa dia takut untuk merubah dirinya dia.
Oke, dan dia juga bilang unspoken love. Dia masih memiliki cinta terhadap Libra. Tapi di sini dia khawatir untuk mengungkapkan tentang cinta ini, takut kalau kalian akan menolak orang ini, atau takut kalau kalian akan mengecewakan orang ini. Maka dari itulah dia mungkin memendam rasa cintanya dia terhadap kalian saat ini. Mungkin dia perlu mendalami dirinya dia, siapa sebenarnya orang yang dia inginkan. Orang yang seperti apa yang dia inginkan untuk menjadi bagian di dalam hidupnya dia. Jadi karena dia apakah dia malas di sini mendalami dirinya dia, atau dia takut mungkin di sini untuk, terkadang ada orang yang takut untuk melihat kekurangan dari dirinya mereka. Maka dari itulah mereka selalu berada di dalam energi yang lama, karena mereka takut untuk melihat siapa diri dia yang sebenarnya, kekuatan apa yang dia miliki. Dia hanya melakukan hal-hal yang sudah dia ketahui. Jadi dia selalu berada di zona yang nyaman buat dia, walaupun sudah waktunya buat dia untuk mengeluarkan diri dari zona nyaman itu. Oke. Pesan dari dia bilang, saya pikir rumput tetangga lebih hijau dari rumputnya saya. Ternyata prasangka saya salah. Oke, dan dia bilang di sini, saya memiliki masalah di dalam membuka perasaan saya. Maka dari itu tadi saya bilang di sini, sepertinya orang ini takut untuk mendalami tentang perasaannya dia. Apa sebenarnya yang saya rasakan di saat saya marah? Kenapa saya marah? Apa yang bisa saya lakukan agar saya tidak marah-marah seperti itu? Atau kalau dia suka main-main misalnya, mungkin dia perlu mendalami apa yang membuat dia menjadi orang yang suka main-main. Karena dia belum mau melihat kekurangan dari dirinya dia, inilah membuat orang ini memiliki perasaan yang beku. Kalau kita memiliki perasaan yang beku, kita tidak bisa mencintai orang lain. Dan karena hal itulah juga kita tidak akan pernah bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita akan selalu mencari energi baru yang akan membuat kita merasa diperlukan, merasa diperhatikan, merasa disayangi. Memang pertama waktu kita ketemu dengan orang baru ini otomatis akan selalu nelpon kita, SMS kita, beliin kita makanan, ini itu, traktir kita, ini itu. Tapi lama-kelamaan orang ini juga akan mengharapkan sesuatu balik dari kita. Kalau kita tidak memiliki sesuatu balik, orang ini pun akan merasa bosan dengan kita. Di saat dia bosan, mungkin dia akan lebih cuek dari sekarang, merasa. Maka dari itu terkadang kita tidak bisa menyalahkan hanya satu pihak. Kita harus melihat juga dari dirinya kita. Kenapa dia cuek saat ini? Mungkin dia tidak mendapatkan balasan yang sama dari apa yang dia berikan, atau vice versa. Oke. Jadi di sini dia bilang perasaan dia masih membeku atau dia belum berani membuka hatinya dia. Tapi dia menginginkan di sini untuk memperbaiki situasi di antara kalian. Dan dia bilang, saya melakukan sesuatu di belakangnya kamu. Mungkin dia memperbaiki diri di sini. Dan dia bilang, saya sering memandangi bintang di langit. Dan berharap di saat saya melakukan hal itu, saya berharap kamu juga melihat bintang itu. Maksudnya di sini, di saat saya kangen sama kamu, saya juga mengharapkan kamu kangen ke saya. Oke, dan dia bilang di sini, kenapa kita memiliki kesusahan di dalam menyatukan hubungan ini? Karena kita memiliki banyak perbedaan. Jadi yang satunya mungkin satunya keras kepala, yang satunya lembut, atau perbedaan agama, perbedaan umur. Hal itulah yang membuat hubungan ini mungkin susah dipertahankan atau dipersatukan. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu Libra fokuskan untuk saat ini. Hal yang perlu Libra fokuskan untuk saat ini.
Jadi kalian disuruh untuk melewati rasa ketakutan kalian. Dan saat ini kalian disuruh untuk melepaskan rasa kekhawatiran. Mungkin ada banyak Libra di sini yang masih takut untuk memberikan kesempatan itu. Kalian banyak memiliki rasa kekhawatiran. Lepaskan hal itu dan juga ketakutan kalian. Distance is hard for me. Dan buat Libra yang susah untuk mempercayai seseorang, mungkin apalagi kalau kalian berhubungan dengan orang yang tinggal di kota yang berbeda, jadi kalian susah untuk percaya dengan orang itu. Mungkin Libra perlu mendalami kenapa saya tidak bisa mempercayai. Kalau saya berjauhan dengan dia, dengan seseorang, saya tidak bisa percaya. Mungkin ada sesuatu yang masih perlu kalian healing. Ada orang dulu mungkin meninggalkan Libra, maka dari itulah kalian takut dengan suatu perpisahan, suatu jarak di antara kalian. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Libra. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.